foreign nationals who organized running events in Bali are now banned from entering Indonesia. This viral run club in Bali has gone from social media sensation to the center of a national scandal because Indonesian authorities say Bali locals were being excluded and now... Kasus Bali, teman-teman, bule rasis di Bali rupanya disorot oleh dunia, teman-teman. Banyak diberitakan di media-media internasional seperti CNN dan lain sebagainya. Banyak ini yang berpendapat berbeda. Ada yang mengatakan bahwa orang Bali sendirilah yang memberikan peluang untuk rasisme itu terhadap mereka sendiri, karena penerimaan mereka terhadap orang-orang bule, orang-orang asing itu dikatakan berlebihan. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah hukum tabur tuai atau hukum karma, karena beberapa hari yang lalu lagi viral di mana oknum orang Bali itu rasisme, ya diduga rasisme terhadap orang Jawa tanpa mereka ketahui bahwa sebenarnya adalah nenek moyang dari orang Bali sendiri itu adalah orang Jawa. Jadi kalau misalnya mereka rasis terhadap orang Jawa, berarti mereka rasis terhadap diri mereka sendiri. Ada yang berpendapat begitu, guys. Di Bali ini bukan baru, tapi dah banyak kali berlaku, bahkan di Thailand juga semakin parah. Di Malaysia kita masih lagi selamat kerana jumlah mereka taklah begitu beramai, dan sebelum ianya benar-benar berlaku, kita kena bertindak dari sekarang. Hampa semua kena faham satu perkara, pelancong dari tanah Arab, Eropah dan Amerika Syarikat kadang-kadang taklah seperti Rohingya kerana golongan ni terpelajar, bersikap mendominasi dan kadang-kadang lebih agresif. Realitinya, walaupun jumlah pelarian Rohingya ratusan ribu, namun kita tetap mampu mengawal mereka dan mereka tidak ke tahap mendiskriminasi orang tempatan. Sebaliknya, mereka lebih takutkan kita. Tetapi kalau warga asing dari Eropah, Amerika dan Arab ni mendominasi sesebuah kawasan, walaupun mereka dalam jumlah yang kecil, maka mereka akanlah mula menjalankan aktiviti-aktiviti yang hanya menumpukan pada golongan mereka sahaja. Quiet. Can you be quiet? Deal with her, but it doesn't give you any fucking right to make any fucking rules in this gentleman house. If you go to any other country, because you will be deported, after jail time you'll be deported, and I will make sure you don't come here anymore. Inilah senator negeri Bali, Niluh Jelantik. Dia ni sejak dulu lagi memang sangat lantang melawan kebiadaban pelancong Mat Salleh dekat negeri Bali. Jujurlah aku cakap, orang yang macam ni kan, kalau jadi presiden negara Indonesia kan, Indonesia confirm akan jadi negara yang sangat kuat, tinggi semangat kebangsaannya. Tapi itulah kan, sayang sekali kita takkan jumpa ahli politik yang macam dia ni dekat Malaysia. Berani bertegas melawan kebiadaban warga asing, terutamanya orang putih ni semua, bukan Rohingya saja. Ialah kebanyakan ahli politik dekat Malaysia ni kan Anglophile. Korang tahu tak pemasuk Anglophile? Tolong buat kajian sikit. Dan kalau tengok pada sejarah pun, kemerdekaan negara kita ni pun atas ihsan Inggeris, ya, bukan atas pertempuran. Jangan marah tau, ini fakta, bukan nak merendahkan negara kita, ini realitinya. Tapi kalau korang betul-betul tak puas hati, lebih baik kita tekan ahli politik dekat Malaysia ni supaya bertegas, lantang, garang, sama macam senator Bali ni. Bukan dengan Rohingya saja, dengan orang putih itu Arab ni semua. Kalau beranilah. Kemarin ada seorang penjahit warga Bali merasis warga lokal. Mungkin dia orang Jawa ya, dia rasisme terhadap orang Jawa. Sekarang warga negara asing yang cuma numpang tinggal sementara di Bali berani menolak warga negara Indonesia di tanah airnya sendiri. Kasus rasisme Entourage Run kemarin itu bukan cuma soal rasis nih guys, tapi soal bom waktu yang kita rakit sendiri guys. Lucu ya, kita marah waktu Niluh Jelantik bersuara keras membela martabat kita. Tapi pernah nggak sih kita ngaca guys? Fenomena bule merasa jadi dewa di Bali itu lahir dari kelakuan sebagian dari kita juga sebenarnya. Sadar nggak sih? Perlakuan bagian warga lokal ke warga negara asing itu kontras banget kalau dibandingkan ke sesama warga lokal. Kalau bule yang datang senyumnya paling lebar, karpet merah digelar, salah dikit dimaklumi dengan dalih demi pariwisata. Tapi kalau sama warga lokal atau wisatawan domestik yang datang, kadang dipandang sebelah mata, dilayani setengah hati, bahkan dicurigai. Ingat hukum tabur tuai. Ketika kamu mengagungkan orang asing secara berlebihan, jangan kaget kalau mereka akhirnya merasa punya kasta yang lebih tinggi dari pemilik rumah atau pemilik tanah. Sekarang bahwa waktunya sudah meledak guys. Tamu yang harusnya tahu diri malah bertingkah kayak pemilik tanah. Ini pelajaran harga dan mahal buat kita semua. Ramah itu wajib,
tapi menghamba sampai merendahkan bangsa sendiri itu penyakit, guys. Pariwisata butuh uang mereka, tapi Bali nggak boleh kehilangan harga diri. Menurut kamu, gimana cara paling efektif biar warga negara asing di Bali nggak makin ngelunjak? Tulis pendapat kritis kamu di kolom komentar dan jangan lupa share video ini biar makin banyak yang melek bahwa rasisme terhadap warga lokal itu harus dihilangkan, tapi kita sama-sama merangkul supaya teman-teman juga yang warga di luar Bali itu sama-sama memberikan banyak hal untuk saling merangkul supaya pariwisata Bali rame lagi di mata dunia. Gimana menurut teman-teman? Tapi sebenarnya teman-teman, seperti di Malaysia pun ini seperti bola panas. Rohingya teman-teman, itu jumlah di Malaysia juga ratusan ribu. Bola itu semakin bergulir, kalau misalnya pecah ini bisa berbahaya juga teman-teman. Maka pemerintah Malaysia juga jangan diam saja, jangan tenang-tenang saja. Harus ini membedakan ya teman-teman ya, agar tidak ada rasisme, agar bisa terjadi keadilan terhadap penduduk lokalnya. Mereka mengatakan bahwa bisa mengendalikan, tapi beberapa hari yang lalu pernah juga terjadi kekecauan teman-teman bersama etnis Rohingya. Kalian bisa melihat videonya atau beritanya di media sosial teman-teman. Itu akan terjadi nantinya pasti. Mata besar urat leher, besar urat malu. Jadi omongnya doang. Saya lama di Bali ya, saya lama tinggal di Bedugul, saya lama tinggal di Tabanan, saya lama tinggal di Terminal Persiapan, saya lama tinggal di Kute, saya lama tinggal di Denpasar, di Ubung dan lain sebagainya. Jadi kalau orang Bali memang takut dengan orang-orang timur itu. Ya, besar mulut doang orang Bali itu. Saya ini orang Jawa lahiran Lampung. Saya ikut tragedi 2012, sampah orang Bali anjing. Itulah yang terjadi teman-teman, pembalasan di media sosial, ya kan? Jadi sebenarnya kemarin itu yang mohon maaf dirasisin itu ternyata itu bukan orang Jawa teman-teman, tapi orang, kalau nggak salah kalian bisa ralat nanti teman-teman, orang NTB kalau nggak NTT teman-teman. Jadi orang Jawa, bukan orang Jawa, tapi mereka menyebutnya orang Jawa. Orang ibu-ibu yang diduga rasis itu menyebutnya orang Jawa, padahal yang menjahit di sana itu bukan orang Jawa tapi orang di luar Jawa. Tapi kenapa menyebutnya Jawa? Kalau dilihat dari muka-muka penjahit itu teman-teman, ibu-ibu itu atau orang, kebanyakan orang Bali ya mirip aja orang Jawa, karena memang nenek moyangnya sama teman-teman. Nenek moyang daripada orang Bali itu memang orang Jawa, nenek moyang mereka itu orang Jawa. Jadi gimana ya kalau misalnya mereka melakukan rasisme terhadap orang Jawa, sama aja mereka ya rasisme terhadap diri mereka sendiri, karena ya memang orangnya sama aja gitu. Jadi gimana ya guys ya? Orang Bali ngerasis orang Jawa. Plot twistnya, nenek moyang orang Bali juga orang Jawa juga. Tuh. Majapahit datang di tahun 1343. Patih Gajah Mada dan Hayam Wuruk berkunjung ke Bali. Dan pas tahun 1500-an, saat Majapahit bubar, dalam Ketut Krishna kepakisan dan para bangsawan Jawa pindah ke Bali. Mereka bawa koper isinya Hindu, aksara Bali, gamelan, dan buktinya Pura Maos Pahit di Denpasar dan Pura Langgar di Tabanan. Namanya aja udah Maos Pahit, kurang jelas apa. Oleh-oleh dari Majapahit. Lalu ada Bali Aga. Nah, Bali Aga ini adalah penduduk orang asli Bali atau originalnya Bali. Udah ada di daerah pegunungan dari zaman Sri Kesari Warmadewa tahun 914 Masehi. Bayangin, udah lama banget. Lokasinya ada di Tenganan, daerah Trunyan ya guys. Dan mereka nggak kenal sistem kasta Majapahit. Jadi anti mainstream dari orok ya guys. Oh, orang Jawa asli, maaf, orang Bali asli itu tidak kenal kasta. Orang Bali asli itu yang di pegunungan teman-teman, menurut sejarah yang dia sampaikan. Tetapi kebanyakan kan sekarang itu ada sebuah prasasti yang tertulis jelas dari Majapahit teman-teman, yang sekarang itu berlaku di Bali. Adat istiadatnya teman-teman itu yang dibawa oleh dari kerajaan Majapahit ke Bali, seperti kasta dan lain sebagainya, orang-orangnya
Sekarang itu kebanyakan orang nih sama aja, orang-orang Jawa ya orang Bali. Kecuali yang tadi, ini perlu diriset teman-teman tentang orang Bali asli yang di pegunungan, asli Bali teman-teman. Tapi kebanyakan sekarang kan orang-orang Bali itu orang-orang yang dari Jawa gitu, yang dulu turun-temurun begitu guys. Bali Aga adalah user pertama di Bali Aga. Jadi kalau ada yang rasis Jawa versus Bali, itu kayak keturunan dalam ketut ngejek timnya Gajah Mada. Satu server, tapi beda user dong. Satu server beda user. Sejarahnya aja udah kawin silang di Pura Maos Pahit. Gak usah cari musuh, mending kita cari nasi campur Bali bareng. Damai itu indah. Salam toleransi ya guys. Bener. Dari nak Jawa. Bali Expat Rani dia sedang kecoh kerana ia sedang meng-highlightkan tentang masalah yang sedang berlaku di negeri Bali itu, yang sebenarnya dah bertahun dah. Itu apabila orang luar telah monopoli negeri itu sendiri. Dan bukan itu saja, kemudian ada attitude di mana orang luar ini, expats ni sebenarnya tidak menghormati orang lokal. Tapi persoalannya, salah siapa? Salah expat kerana mengambil kesempatan ataupun salah government sendiri kerana tidak memantau dua-duanya di sini sampai mereka boleh monopoli negeri tersebut? Jawapannya dua-dua. Dan kalau korang sedar, tiba-tiba di Southeast Asia ni banyak negara sedar yang ramai sangat orang luar ni yang sedang mengambil kesempatan di atas negara yang mereka sepatutnya visit dan sepatutnya menghormati. Seperti kes Rohingya di Malaysia. Aku benar-benar Rohingya di Malaysia. apa yang terjadi. Kalian pasti sudah dengar tentang 2 orang Belanda yang membuat komunitas lari di Bali, lalu tidak mengizinkan orang Indonesia ikut. Menurutku, itu benar-benar tidak benar. Kadang-kadang satu negara tu ada open policy sebab dia nak promote its economy. Tapi tanpa disedari, foreigners guna policy itu untuk discriminate against your own people. Inilah apa yang berlaku dekat the recent viral Bali Disco Run. Basically dekat Cenggu Bali, ada satu group ni dia buat macam fun run tau. Dan secara teorinya, semua orang boleh join this fun run. Tetapi dalam realitinya, organisers event ni akan tanya soalan kepada mereka yang nak join and purposely vet through untuk memastikan hanya foreigners dan foreigners yang berkulit putih sahaja yang boleh join this run. And isu ni allegedly kantoi apabila satu couple ni, seorang Indonesian, seorang German nak join this fun run. Tapi diorang apply separately. Allegedly, bila the Indonesian asked to join, the organisers cakap that diorang punya run dah penuh. Tapi, when the German asked to join, he was accepted with open arms. And bila cerita ni viral, barulah all of the other reviews from past events come to light. And obviously orang Indonesia marah, dah lah you menumpang kat negara orang. Lepas tu you buat event dekat negara orang tanpa permit, tanpa mengikuti undang-undang negara tu. Lepas tu you racist against the locals pula. So persoalannya, where do you draw the line and push back? You boleh tengok dalam reporting sendiri how these foreigners react to allegations tau. Diorang akan cakap, tak adalah, kita orang open je, semua orang boleh join. Tapi the reality berdasarkan witnesses adalah sangat berbeza. Dan samalah macam kat Malaysia, bila dah viral baru nak investigate and diorang decided to ban 2 Austrian foreigners who are the organisers of the event. 2 orang ini adalah pendiri klub lari di Bali yang tidak memperbolehkan orang lokal ikut bergabung. Kalian tahu dia dari mana? Dia dari Belanda. Dan kabar baiknya mereka udah di-ban dari Indonesia, yang artinya mereka nggak bisa lagi datang ke Indonesia. Tapi nggak tahu sampai kapan. Oke teman-teman, pendapat kalian seperti apa? Gue gak mau ngulas terlalu panjang karena ini masalah daripada rasisme itu ya kompleks teman-teman ya. Dari kesukuan, dari peluang yang didapatkan oleh satu suku terhadap suku yang lain. Jadi memang sangat kompleks. Memang lebih baik kita makan nasi campur aja karena dunia itu memang campur-campur. Kita nggak bisa sih mengelompokkan diri menjadi satu kelompok. Kemudian, kita nggak bisa untuk tidak bersinggungan dengan orang lain, tidak bisa teman-teman. Yang ada kita harus saling menghormati. Karena kita sebenarnya semuanya itu satu keturunan begitu guys. Pendapat kalian seperti apa? Silahkan tulis di kolom komentar.